Jika memang bersih, kenapa harus takut? Jika memang jujur, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Maka tidak sedikit orang menyebutkan pertarungan di Jawa Tengah adalah Pilpres Jilid 2. Di sana bukan hanya pertarungan Andika Perkasa melawan Lutfi, tetapi juga PDI Perjuangan melawan hegemoni Jokowi dan kroni-kroninya. Salah satu yang membuat persepsi dan simpati warga Jawa Tengah cepat naik kepada Andika Perkasa adalah komunikasi yang efektif kepada grassroots atau akar rumput. Selain Pilkada Jakarta, Pilkada Jawa Tengah juga tidak kalah seru untuk disimak perjalanannya. Ada aroma perang bintang di sana. Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berhadapan dengan mantan Jenderal Bintang 3 Polisi Ahmad Lutfi. Uniknya, dua-duanya sama-sama didukung totalitas oleh tokoh besar di balik layar masing-masing. Sehingga Pilkada Jawa Tengah belakangan ini disebut sebagai Pilpres Jilid 2. Andika Perkasa dengan Bu Mega, dengan mesin partainya PDI Perjuangan. Ahmad Lutfi lebih gahar lagi, didukung oleh Jokowi, Prabowo, dan Gibran dengan koalisi yang super gemuk bernama Kim Plus. Secara matematis, harusnya Ahmad Lutfi menang dengan mudah melawan Andika Perkasa. Dia ini sudah sangat lama berkarir di Jawa Tengah. Mulai dari Kapolres Batang tahun 2008 yang lalu, kemudian menjadi Wadir Intelkam Jateng pada tahun 2010, kemudian di Surakarta menjadi Wakapolres dan Kapolres tahun 2011 hingga 2015, Wakapolda Jawa Tengah dari tahun 2018 dan menjadi Kapolda Jawa Tengah pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Ahmad Lutfi bahkan mencatatkan rekor sebagai Kapolda terlama di wilayah Pulau Jawa selama 4 tahun. Jika digabung dengan masa jabatan sebagai Wakapolda dan masa dinas di Surakarta dan Kabupaten Batang, lebih dari 3/4 masa pengabdiannya ada di wilayah Jawa Tengah. Andika Perkasa mungkin tidak punya pengalaman sebanyak Lutfi di Jawa Tengah. Soal hubungan dengan Jokowi, Andika memang punya kedekatan saat diangkat menjadi Komandan Pas Pampres, Kasat, dan Panglima TNI. Tapi, soal pengalaman dan urusan di Jawa Tengah, rasanya Andika kalah jauh dibanding Lutfi. Tapi, ternyata hitungan matematika tidak selalu relevan dengan hitungan politis. Yang mengejutkan adalah ternyata elektabilitas Andika Perkasa lebih unggul dari Ahmad Lutfi. Lewat hasil survei Kompas yang dirilis kemarin, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi memimpin dengan elektabilitas 28,8%, sedangkan Ahmad Lutfi Tadsyasin mengekor dengan elektabilitas 28,1%. Ya, walaupun sisanya 43,1%, itu masih belum menentukan pilihan. Padahal, masa awal pencalonan, Andika Perkasa kalah jauh dibandingkan dengan mantan Kapolda Jawa Tengah ini. Ahmad Lutfi bahkan jauh-jauh hari sudah memberi kode-kode sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah jauh sebelum Pilpres berlangsung. Mulai dari spanduk yang bertebaran di mana-mana, gerakan di media sosial, sampai endorse secara tidak langsung dengan Jokowi dan Prabowo di berbagai tempat dan kesempatan di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Lalu, apa yang membuat Andika Perkasa bisa mengungguli elektabilitas orang yang Jawa Tengah banget ini? Apa persepsi masyarakat kepada Andika Perkasa sehingga konsisten elektabilitasnya meroket? Lalu, bagaimana peluang masing-masing paslon dari kedekatan atau endorse tokoh-tokoh besar di belakangnya? Salah satu yang membuat persepsi dan simpati warga Jawa Tengah cepat naik kepada Andika Perkasa adalah komunikasi yang efektif kepada grassroots atau akar rumput. Andika Perkasa fokus menjalin komunikasi dengan para buruh, petani, nelayan, dan kelompok-kelompok yang dianggap termarginalkan di Jawa Tengah. Meskipun memiliki status sebagai mantan prajurit dan Jenderal Bintang 4, tetapi Andika lebih down to earth daripada figur yang lain. Raut wajah yang selalu senyum, bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat, ramah dan sopan, serta selalu memaparkan program yang masuk akal bagi warga Jawa Tengah. Kehadirannya di antara para buruh di Jawa Tengah juga bagian dari keberpihakan Andika Perkasa secara simbolik di tengah banyaknya PHK, pailitnya perusahaan, bangkrutnya banyak industri, dan sedikitnya lowongan kerja yang terbuka saat ini. Apalagi Andika Perkasa dikenal sebagai
pribadi yang memiliki relasi yang luas dan strategis terhadap dunia internasional. Relasi ini sangat menguntungkan Andika Perkasa. Andai terpilih jadi gubernur, sangat berpeluang besar untuk menaikkan produk industri Jawa Tengah untuk menyentuh pasar internasional. Kehadiran Bu Hetty juga dianggap menarik karena mereka berdua selalu menghadirkan suasana romantisme dimanapun dan kapanpun. Tidak ada sekat bila bertemu dengan kelompok manapun. Bahkan, para buruh-buruh yang dikunjungi bagai merasakan kehadiran seorang ibu di tengah bayang-bayang PHK yang semakin hari semakin menghantui para buruh di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Ya, dua-duanya memang lagi sibuk mendengar, sibuk merangkul, sibuk mengunjungi, dan sibuk belanja masalah di Jawa Tengah tanpa memperdulikan harus bergantung kepada siapa, kecuali kepada suara rakyat Jawa Tengah. Apalagi kolaborasi dengan wakilnya, Hendrar Prihadi, membuat Andika semakin perkasa untuk menantang petahana di kubu Lutfi Tads-Yassin. Hendrar Prihadi adalah mantan wali kota Semarang 2 periode yang sukses meraih ratusan penghargaan selama menjadi orang nomor 1 di kota Semarang. Mas Hendi ini pernah mendapat penghargaan sebagai wali kota terbaik tahun 2019, kota terbersih se-Asia Tenggara tahun 2020, Adipura 6 kali berturut-turut, People of the Year tahun 2019 dan tahun 2020. Yang jadi pamungkas, Mas Hendi menang pemilihan wali kota Semarang dengan perolehan suara 91,4% pada tahun 2020 yang lalu. Ahmad Lutfi, agak sulit sih menilai dan mengunggulkan prestasi dan rekam jejak selain jabatan dan kepribadiannya yang dipersepsikan sebagai figur yang kurang bersahabat. Juga dengan penampilan dan rekam jejaknya soal kasus Wadas yang masih membekas di benak warga Jawa Tengah sampai saat ini. Apalagi persepsi masyarakat memang tidak bisa dikendalikan oleh lembaga apapun. Pada lembaga survei Litbang Kompas, mayoritas warga Jawa Tengah lebih menyukai figur dari TNI ketimbang kepolisian. Mungkin ini sejalan dengan persepsi masyarakat yang lebih percaya kepada institusi TNI daripada institusi Polri selama ini. Ahmad Lutfi diuntungkan dengan wakilnya, Tads-Yassin. Mantan wakil gubernur Jawa Tengah ini atau petahana ini adalah putra kandung dari ulama besar di Jawa Tengah, Maimun Jubair atau Mbah Mun. Perannya sedikit banyak bisa meraup suara dari kalangan santri dan putra daerah Jawa Tengah sebagaimana hasil dari berbagai lembaga survei. Mungkin faktor tersebut masih kurang bisa mendongkrak performa Lutfi dan Tads-Yassin. Maka dalam beberapa kesempatan ada kumpulan kepala-kepala desa yang diduga dikoordinasikan untuk mendukung pasangan Lutfi Tads-Yassin. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali di tempat yang berbeda di masing-masing kabupaten se-Jawa Tengah. Mungkin hal ini sudah dilaporkan ke Bawaslu, tapi tampaknya sampai saat ini tidak ada tindakan yang nyata untuk menindak potensi kecurangan-kecurangan tersebut. Memobilisasi kepala-kepala desa ini sudah bukan barang baru tentunya. Kita masih ingat di Pilpres 2024 juga sudah dilakukan untuk memenangkan jagoan Jokowi di sana. Mungkin untuk itulah jabatan kepala desa diperpanjang dari 5 tahun menjadi 8 tahun setiap periodenya. Tapi pada akhirnya rakyatlah yang menentukan. Lutfi Yassin bisa saja mengumpulkan semua kepala desa se-Jawa Tengah. Tetapi Andika dan Hendi sibuk untuk bertemu dan menyapa para buruh, para petani, dan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Apalagi insiden pencopotan spanduk Andika Perkasa beberapa waktu lalu, itu sedikit banyak berpengaruh pada suara rakyat terhadap kedua calon ini. Ingat, Jawa Tengah adalah basis dari PDI Perjuangan. Dalam sejarahnya, sepanjang Pilkada Jawa Tengah, masa PDI Perjuangan selalu kompak dan selalu menang. Maka tidak sedikit orang menyebutkan pertarungan di Jawa Tengah adalah Pilpres Jilid 2. Di sana bukan hanya pertarungan Andika Perkasa melawan Lutfi, tetapi juga PDI Perjuangan melawan hegemoni Jokowi dan kroni-kroninya. Tetapi suara satu orang petani sama saja dengan suara satu orang kepala desa. Suara satu orang buruh itu sama dengan suara satu orang yang bernama Jokowi.
Kepala desa yang mau dimobilisasi juga hanyalah kepala desa yang takut kehilangan jabatan dan rata-rata memang berpotensi besar korup dan nepotis. Jika memang bersih, kenapa harus takut? Jika memang jujur, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Tidak perlu mengusik kebahagiaan Andika Perkasa bersama rakyat. Toh, Pak Andika juga tidak pernah mengusik kebahagiaan Ahmad Lutfi dengan para kepala desa. Tidak perlu menyenggol lawan, tidak perlu merusak spanduk, tidak perlu melakukan intimidasi. Cukup saling menghargai usaha masing-masing saja. Andika semakin perkasa bersama rakyat. Lutfi boleh saja berpesta bersama dengan kepala desa. Saya John Sitorus, Insight.